Sini saya. Ya. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Oke ya, sementara cukup dulu ya. Jadi sudah tahu ya cara penggunaan alatnya. Ya. Nah, kalau sudah tahu cara penggunaan alatnya, saat ini saya ajarkan bagaimana cara menerapi anak-anak, ya, supaya anak-anak pun terasa nyaman diterapi dengan terapi bioelektrik dinamis. Jadi jangan sampai kita sudah belajar terapi, anak kita sakit, kita sibuk, bingung mau berobat kemana. Padahal kita sudah belajar terapi. Nah, panitia alatnya. Tes pen. Wah, enggak baca kacamata. Bapak-bapak, ibu-ibu fokus ke depan dulu ya. Oke ya. Bapak, ibu-ibu agar gagal paham ya. Nah, nanti lanjut lagi praktek ya. Masih banyak waktu kita insya Allah. Satu lagi. Nah, ini kenapa anak kecil tidak takut, mak-mak, bapak-bapak takut. Nah, nanti ada tips dan triknya ya, biar nggak trauma. Nah. Ya. Oke ya, kita fokus lagi ke depan ya. Kita fokus dulu. Ya. Jadi cara penggunaan pengendalian terapi bioelektrik dinamis sudah pada tahu semua Pak ya? Sudah paham Pak ya? Ada yang belum paham? Oke ya. Nah, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, terapi bioelektrik dinamis ini nyaman untuk semua, termasuk untuk anak-anak. Jadi tolong diperhatikan supaya tidak salah ya. Saya ulang lagi, itu cek positif dan negatifnya. Ya. Ini yang negatif, tidak nyala ya. Kita lipatkan tisu. Tisu seperti ini kita lipat ya. Untuk anak-anak misalkan demam ya, batuk, pilek segala macam, keluhan apapun ya. Itu kita buat nyaman. Supaya nyaman apa? Kita letakkan di mana? Ya. Kita letakkan di mana? Bisa kita letakkan di pantatnya. Ya. Jadi anak-anak bisa sambil tidur. Bentar. Diangkat bajunya, berdiri dikit, bangun dikit. Nah, ya, nggak apa-apa. Nah, setelah kita tempelkan di sini, anaknya kita suruh tidur. Tidur. Nah, posisi tidur seperti ini kan anak-anak kan, kalau sakit pasti nyaman. Kalau kita paksa berdiri atau duduk, ya, akan kesulitan. Kasihan anaknya. Langkah kedua apa? Untuk terapisnya, untuk kita, tisu basahnya kita peras. Ya, kita peras terlebih dahulu. Ya. Supaya kondisinya seperti ini, lembab. Ya. Cukup lembab saja tisunya. Ya. Cukup tisunya lembab. Jadi jangan terlalu basah. Kecuali kita memang sudah mahir, tidak ada masalah. Tapi kalau kita untuk pemula lebih baik kita peras dulu supaya lebih lembab. Ya. Sama seperti tadi, tetap kita buat seperti ini ya. Kita sesuaikan. Terus ada mic. Terparto. Bentar. Mic-nya. Di sini. Ya. Ya. Setelah seperti ini, kita pegang telapak kakinya. Karena posisinya tadi di pantat bagian kiri, kita sentuh juga kaki pasiennya di tangan kiri, ya. Di kaki kiri, nah sini seperti ini.
ya. Kita aliri strumnya. Adik, terasa ada getaran? Iya. Nah, sakit nggak? Rasanya gimana? Nggak Getar. Enak nggak? enak. Enak. Nah, ini real Bu ya. Memang walaupun ini adalah putra dari sahabat kami yang kami dulu sama-sama di Lampung dan beliau sekarang di Palembang dan ini putra beliau, tapi kami tidak ada janjian. Ya. Jadi ini bukan trik. Cara seperti ini kita sampaikan apa? Supaya benar-benar semua bisa mengamalkan ilmunya. Jadi kita seperti ini, tetap tisunya kita panjangkan, kita aliri dari yang paling halus. Kita tanya, sudah terasa getarannya? Iya. Sakit nggak? Nggak. Gimana? Enak? Enak. Jadi kalau di terapi senang? Nah, anak kecil pun merasa nyaman. Jadi nggak usah khawatir, ya. Anak kecil pun merasa nyaman. Tangannya coba. Lemas saja tangannya. Terasa getar? Coba Om. Ini lihat tangannya. Fokus di tangan ini. Ini tangannya bergerak, bukan maunya dia, tapi karena ada aliran listriknya. Anak-anak pun merasa nyaman. Ini kalau anak-anak kita jadikan apa? Pasien. Saya akan buktikan kalau anak-anak jadi terapis. Silakan duduk lagi. Oke. Coba berdiri, sayang. Berdiri, ya. Saya yang diterapi. Jadi nanti adik injak kaki ini pelan-pelan sampai terasa setrumnya. Diinjaknya langsung, tes injak. Terasa getar? Terasa getar enggak? Ya? Terasa getarnya? Sakit enggak? Enggak, enak. Iya, diangkat kakinya. Diinjak lagi. Terasa sudah getarnya? Terasa? Iya. Anak kecil pun nyaman, nggak ada rasa ketakutan sama sekali. Yang penting SOP-nya benar. Makanya tolong diperhatikan waktu kita sesi praktik seperti ini. Ya. Jadi kita bisa buktikan bahwa anak kecil pun bisa kita ajarkan menerapi. Bukan cuma di terapi yang nyaman, menerapi pun bisa. Ya. Nah. Geser sedikit ke sini kakinya. Sini. Iya, diinjak langsung. Strumnya lebih besar. Sakit nggak? Nah, walaupun strumnya lebih besar, masih terasa nyaman? Iya. Oke. Cukup, ya. Makasih. Nah, jadi apa? Metode ini bukan cuman halusinasi ya. Jadi bukan trik yang akal-akalan. Semua bisa kita buktikan langsung di sini. Nah, mungkin ini ada yang tahu karena memang putra dari sahabat saya. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada yang bawa anak. Ya. Silakan yang lain, coba. Ya, makasih ya. Coba yang lain. Ayo ibu-ibu yang nggak kenal sama Ya. ini bawa anaknya. Yang bawa anak silakan. Jadi kita tidak perlu pilih-pilih. Walaupun tak kenal tetap saya. Silakan. Ada? Oke. Yang cewek sih mas. Ayo nak. Sini. Dua-duanya. Ayo. Sama mbak ya. Ayo. Pak, ayo Pak. Masya Allah. Sini sayang. Jalan? Kelas berapa? Kelas 4, tuh pinter. Siapa namanya? Naura. Oke. Ini diinjak pakai tumit. Abang siapa namanya? Nah, ya. Ini ya. Kita terapi. Terasa getaran? Enak nggak? Ada terasa sakit?
Enggak. Anak kecil langsung nyaman, ya. Langsung nyaman. Ini kita buktikan. Ini kenapa? Oh, itu trainernya memang sudah biasa. Ahlinya. Kita buktikan adiknya yang suruh terapi sini. Sini sayang. Sini, ya. Caranya gini, sini saya. Ya. Pegang tangan mbaknya. Ayo diinjak sini pelan-pelan. Terasa getarnya mbak? Terasa? Terasa tangannya? Angkat kakinya. Diulang lagi. Nah. Terasa? Oke. Enak nggak? Jadi kita buktikan bahwa terapi bioelektrik dinamis ini nyaman untuk anak-anak dan bisa langsung dipraktekkan. Ya. Dan kita buktikan di sini berpasangan sudah langsung bisa. Ya. Nah, jadi nggak usah ragu, nggak usah ragu. Ini kita buktikan langsung di sini. Jadi sangat miris kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sampai rumah nggak berani praktek. Ya, anak kecil pun nyaman bisa langsung praktek. Nah, nanti sampai rumah sambil terapi ya. Ayahnya juga diterapi kalau pulang kerja ya. Oke. Nah sekarang gantian, mbaknya yang nerapi. Nah, ayo sini. Adik diinjak, sayang. Sini mbak. Biar tahu caranya sekalian. Jangan diinjak dulu. Jangan diinjak dulu, salaman dulu pegang. Ya diinjak. Diinjak pelan-pelan. Terasa nyaman? Ada getarnya? Sudah. Sakit nggak? Enggak. Nah, kalau di rumah berani nggak praktek gini? Berani, ya. Nah, kalau setropnya kurang besar, geser dikit ke sini. Lebih besar. Tapi nggak sakit kan? Nah. Oke ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sampai rumah masih nggak berani mempraktekannya, malu sama anak-anak ya. Oke, makasih ya. Oke. Jadi inilah terapi bioelektrik dinamis. Memang benar-benar kita buat senyaman mungkin. Insya Allah sekali praktek, sekali belajar, kita bisa langsung mahir. Ya. Ada pertanyaan? Itu nanti sesi setelah isoman ya. Ya Bu, silakan Bu. Ya? Dari 2 hari yang lalu kita ada terapi akupunktur. Iya. Di pinggang kemarin saya ya. Iya. Terus berapa jenjangnya kalau kita mau terapi? Tidak ada batasan. Bisa dikombinasi? Bisa. Tapi bukan begitu di akupunktur kita juga pakai Tibet. Mana duluan? Mau di akupunktur duluan silakan. Setelah selesai dilanjutkan dengan Tibet, boleh. Atau Tibet dulu dilanjutkan dengan akupunktur, boleh. Iya, silakan disinergikan berdasarkan keilmuan kita masing-masing, boleh. Nggak ada batasan. Ayo. Ada lagi ibu-ibu? Satu pertanyaan lagi tuh ibu-ibu. Kalau ada bapak-bapak, bapak-bapak ada pertanyaan nggak? Oke, kalau seperti itu saya tambahkan penjelasan lagi ya. Saya tambahkan penjelasan satu lagi yang memang harus kita pahami ya. Insya Allah nanti akan ketemu kasus-kasus yang spesial ya. Kasus-kasus spesial dalam penanganan terapi bioelektrik dinamis ya. Salah satu ciri-ciri pasien dengan gangguan metafisik seperti yang saya jelaskan tadi, pasien yang ada gangguan metafisik akan terdeteksi dengan terapi bioelektrik dinamis ya. Tapi bukan berarti bisa diruqyah dengan terapi Tibet, tetap harus dilakukan ruqyah syariah ya. Ciri-cirinya apa? Orang yang ada indikasi gangguan metafisik. Pertama, di titik tertentu yang kita terapi akan terasa panas seperti terbakar ya, seperti terbakar. Yang kedua, cemas, rasa ketakutan yang berlebihan. Terasa setrumnya kecil tapi seolah-olah besar
Ya, dicoba orang lain biasa, nyaman. Anak-anak pun enak. Tapi kita kok belum apa-apa terasa seperti kesetrum. Itu salah satu indikasi juga. Ya. Terus sesak napas. Keluar keringat dingin. Ya. Ada juga setelah waktu diterapi nggak ada masalah. Nyaman. Tapi setelah diterapi kok badannya pegal-pegal. Seperti habis digebukin. Itu juga salah satu indikasi gangguan metafisik. Ya. Solusinya segera hubungi Ustadz Denny atau Ustadz Parto dan tim. Ya. Karena urusan makhluk itu urusan mereka lah. Jadi ini Ustadz Denny Al-Jini. Ya. Jadi Ya. ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara menterapi IBED suami yang lemah syahwat? Bapak-bapak yang lemah syahwat tunjuk tangan. Jadi saya gak semua. Mudah-mudahan efek depan, ya, IBED punya efek depan. Takbir. Tenang aja, gak ada efek samping, tapi efek depan. Untuk terapi bioelektrik dinamis ini sangat efektif untuk pasangan yang belum mendapatkan momongan. Jadi jangan sampai kita periksa, oh kok belum punya momongan. Terus salah satu yang diperiksa, ya, istrinya atau suaminya. Kalau seperti itu yang diperiksa di terapi itu semuanya, kedua-duanya, ya kan? Dan nggak boleh kita jelaskan siapa yang bermasalah. Itu adabnya kita sebagai terapis. Ya. Kalau kita menyalahkan salah satunya, itu kita akan merusak rumah tangga orang lain. Jadi adabnya kita, kalau ada pasien yang belum memiliki keturunan, kita tidak boleh menyalahkan salah satu pihak. Tapi kita sarankan terapi keduanya. Yang lebih efektifnya lagi, belajar terapi, praktekkan terapi bioelektrik dinamis. Kalau suaminya belajar, istrinya pun diajarkan. Setelah sama-sama bisa, istrinya diterapi dulu. Setelah itu suaminya minta diterapi. Ya, setelah saling terapi, setrum-setruman, nanti dapat bonus setrum yang lain. Ya, iya. Jadi dapat bonus setrum yang lain. Kenapa? Untuk titik-titik itu termasuk di area-area yang sensitif, ya kan? Makanya harus pasangan untuk memancing itu, Pak. Ya, misalkan gini, Pak Kum, beliau ASN, saya suruh Pak Kum tolong pegang pacul. Kira-kira Pak Kum pacul 10 meter sanggup, Pak? Nggak sanggup. Kenapa? Nggak terbiasa. Solusinya supaya terbiasa apa? Ya sering-sering. Iya kan? Bila perlu kita udah assalamualaikum, waalaikumsalam gitu kan. Udah ngobrol sebentar selesai, pamitan. Sudah ke pasar makan istirahat, ngetok lagi assalamualaikum kan. Masuk lagi kan. Nah, jadi kesering-sering. Sama juga Pak Kum ASN, nggak biasa megang pacul. Pacul 10 meter sakit pinggang deh. Napasnya pendek. Tapi kalau setiap hari pagi, ya kan, sebelum ke kantor, habis sholat subuh, ngoret di depan rumah, dapat 2 meter. Besok lagi dapat 3 meter. Lama-lama Pak Kum pinggangnya kuat kan gitu. Sama halnya dengan itu. Jadi yang merasa durasinya semakin pendek, sering-seringlah, gitu kan? Supaya apa? Supaya terbiasa lagi. Jadi jangan sampai begitu terasa lemah, justru tambah malas. Ya. Kalau sudah begitu apa? Makanya Islam itu sangat indah. Kalau suami fitrahnya seperti itu, ya kan? Terus istrinya pelit, Pak. Solusinya apa, Pak? Ya. Kalau suami butuh terus istrinya pelit, solusinya apa, Pak? Ya. Cari istri lagi. Solusinya diterapi, ya kan? Solusi diterapi. Nanti setelah diterapi, kan akan disentuh langsung dengan kulit, bersentuhan dengan kulit, ya kan? Akhirnya merasa, oh diperhatikan, disayang. Otomatis istri juga kalau diterapi akan semakin sayang.
Istri juga kalau di rumah lihat suami kerja capek, begitu capek, oh sudah bisa terapi, suaminya diterapi, akan semakin mempererat hubungan suami istri, akan semakin romantis. Jadi nggak ada ceritanya bapak minta capek gitu kan, nggak mungkin. Tapi kalau sudah seperti itu masih juga, ya sunnahnya memang 4 Pak ya. Ustadz ini ketawa deh. Tapi ya itu tadi, tetap lakukanlah terapi. Jadi insya Allah manfaatnya luar biasa ya. Efek sampingnya belum kami ketemukan, kecuali terapis dan pasiennya kurang minum air putih, lemas, dehidrasi. Nah, itu kan apa? Karena nggak mengikuti SOP-nya. Tapi kalau kita mengikuti SOP-nya, banyak minum air putih, ya kan? Insya Allah bukan efek samping yang kita dapatkan, tapi efek depan, ya. Gitu. Jadi belajarlah di rumah, nanti dipraktekkan dengan keluarga, dengan pasangannya, bisa saling terapi, ya. Jangan khawatir masalah stamina, ya, masalah durasi, bisa kita langsung buktikan. Dan termasuk yang satu, yang terpenting untuk yang belum mempunyai momongan, saran saya segeralah menikah. Karena kalau belum menikah nggak akan punya momongan, ya. Tapi kalau sudah menikah sekian tahun belum juga, bisa kita lakukan terapi. Jadi ini tadi ya, di garis bawahi suaminya suruh ikut pelatihan Tibet ya? Iya, benar. Gitu ya? Masya Allah. Baiklah Bapak Ibu, Mas, satu masih ada. sudah ini nanti sambung pada Isoma Bu ya, karena sudah waktu Isoma ya, biar kita on time ya. Jadi masuk Isoma, nanti setelah itu kembali lagi pukul 13.00.